Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tamu istimewa kita, narasumber Prof. Sudarsono. Matur nuwun sudah berkenan hadir dalam undangan di kami di sini untuk di guest house untuk kita diskusi dengan para jurnalis ya. Saya juga menyampaikan salam hormat saya yang saya banggakan para jurnalis ya yang hadir hari ini karena di dalam pendekatan kolaboratif governance ya paradigma yang dipercaya merupakan paradigma terdepan ya di ilmu kami. Media itu adalah salah satu kaki yang tidak boleh ditinggalkan, pilar utama. Jadi pilar utama itu adalah termasuk media, terus akademisi atau universitas ya, di samping yang lainnya ya sektor pemerintahan ya, kemudian bisnis swasta ataupun juga society ya, sehingga ada 5 pentahelik yang memang itu merupakan akar kuat. Nah, dasar pemikiran kita mengadakan hal ini hari ini dan ini merupakan rangkaian Prof. Sudarsono, para wartawan yang kami hormati semuanya. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan ya. Mulai dari kemarin kita di UBTV Talk Show 4 profesor guru besar tentang hal ini menyangkut rancangan undang-undang kejaksaan dan juga KUHAP ya, RUU KUHAP yang memang saat ini sedang dalam proses pembahasan. Acara hari ini kita melibatkan media langsung, para jurnalis yang nanti juga mungkin banyak pertanyaan yang akan diberikan ke kita. Dan kemudian insya Allah kalau tidak ada alarm mentang, tanggal 18 mungkin juga Ketua MPR RI akan ke sini untuk membicarakan hal yang sama, Prof. Sudarsono. Sudah confirm, beliau sudah confirm oke, cuman detailnya apakah jadi tanggal 18 atau tidak ini masih menunggu waktu. Mungkin nanti para wartawan Pak Aulia untuk acara Pak Muzani ke sini, kemungkinan kalau jadi tanggal 18 diundang juga gitu ya. Insya Allah sementara ini kita istilahnya 75% sudah confirm, tapi namanya pimpinan lembaga kan kadang-kadang yang 25% itu bisa berubah gitu. Nah, alhamdulillah acara hari ini dalam rangka juga kita berkomunikasi dengan para media gitu ya, bagaimana ke depannya karena ada beberapa isu yang sentral ya di dalam rancangan undang-undang ini, terutama problem kewenangan ya yang dikhawatirkan nanti di dalam rancangan undang-undang ini menjadikan suatu lembaga menjadi super body gitu ya. Nah, sehingga kita harus menata ya rancangan undang-undang ini sehingga memberikan check and balance yang cukup baik ya, tidak hanya antar lembaga tetapi juga dengan 5 helik tadi. 5 helik ini ya masyarakat, media maupun akademisi gitu loh. Sehingga bagaimana kita melihat rancangan undang-undang ini juga kalau dalam perspektif kami kebijakan publik gitu ya. Nah, kami menginisiasi ini agar regulasi ataupun undang-undang di Indonesia itu juga memikirkan perspektif kebijakan publik gitu ya. Dalam konteks akuntabilitas, check and balance, bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami berpikir karena di dalam studi kami regulasi ataupun aturan-aturan itu merupakan sesuatu dokumen yang pasti kami singgung di dalam kajian-kajian baik di tingkat skripsi, master ataupun disertasi. Regulasi itu pasti kami singgung karena regulasi itu kami anggap sebagai bagian dari suatu kebijakan. Oleh karena itu kami juga mempunyai moral spirit ya ataupun tanggung jawab moral bagaimana regulasi ke depan bisa kita kawal juga atau kita berkontribusi dalam konteks kebijakan publik sehingga kita juga bisa memberikan warna gitu ya, walaupun pemainnya utamanya tetap teman-teman yang berada di Fakultas Hukum. Kita memberikan warna dari sisi kebijakan publiknya, gitu lebih supaya lebih indah, lebih cantik. Nah, begitulah kurang lebih ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita harapkan pertemuan hari ini memberikan manfaat. Tolong para wartawan bisa nanti memberikan
menyampaikan informasi ini secara luas sehingga bermanfaat juga bagi masyarakat kita di Indonesia tentang rancangan undang-undang yang ke depan ini insya Allah akan segera diproses penetapannya gitu ya. Terima kasih, saya pikir cukup. Kami dari institusi VAUB sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Masuki inti acara pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pemaparan FGD yang akan dipandu oleh Bapak Andika Mutakin selaku moderator. Kepada Bapak Andika dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Monggo Prof. Darsono kita langsung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya, udah sarapan ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Profesor Dr. Andi Fepta Wijaya, ya, beliau adalah pimpinan kami sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan yang kami banggakan juga Prof. Sudarsono, beliau adalah ahli hukum administrasi negara. Jadi Pak Prof. Andi Fepta Wijaya ini adalah ahli kebijakan publik, ya. Tadi sudah diintro oleh Prof. Andi, ya, bahwa kebijakan, ya, sebuah kebijakan itu adalah sebuah proses, ya, dan hukum itu adalah sebuah produk. Nah, kalau misalnya dikolaborasikan, ya, dikolaborasikan produk hukum dan proses kebijakan ini baik, maka tampilannya juga menjadi baik juga, ya. Nah, kalau di VIA ini ada mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, Prof. Ya, jadi memang sebuah kebijakan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, kebijakan itu tidak akan terimplementasi dengan baik kalau tidak ada masukan-masukan dari segala pihak stakeholder. Eranya sekarang itu kan, kalau dulu adalah single factor, ya, pemerintah membuat undang-undang terus mengimplementasikan. Nah, sekarang ini eranya sudah berubah. Eranya adalah semua stakeholder, ya, dan itu mempunyai kepentingan untuk membangun negara kita ini, itu juga butuh masukan agar kebijakan ini lebih sempurna. Nah, baik, yang kami hormati juga para jurnalis, ya, yang sudah hadir, ya, sudah hadir, karena ini yang tadi yang disampaikan oleh Prof. Andi, bahwa media massa, ya, media itu adalah merupakan pilar utama, ya, pilar utama, ya, dalam pembangunan di sebuah negara. Nah, oleh karena itu, ya, ini adalah acara yang sangat istimewa yang membahas tentang rancangan undang-undang kejaksaan. Walaupun rancangan undang-undang kejaksaan itu sudah ada, ya, Prof, ya, sudah ada, ya, tetapi ini ada pembaruan, ya, dan rancangan undang-undang KUHP, ya. KUHP itu kalau diplesetkan, ya, kalau diplesetkan itu kasih uang hilang perkara. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya, jangan sampai seperti itu. Maka tema yang diangkat, ya, pada kesempatan yang luar biasa ini adalah menyeimbangkan kewenangan penegak hukum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, adalah menyeimbangkan kewenangan penegak hukum. Karena apa? Kalau rancangan undang-undang ini sudah didok menjadi sebuah undang-undang, nah, maka mau tidak mau semua penegak hukum harus patuh,
dan semua alat negara ya kalau sudah diundangkan itu alat negara itu akan bergerak. Nah, maka harapannya ya dengan adanya diskusi ini rancangan undang-undang ini menjadi mendekati sempurna ya karena sempurna seluruhnya itu nggak bisa tapi mendekatkan dengan sempurnaan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mekanismenya adalah nanti sebelum kita dialog ya berdiskusi terkait tema yang diangkat ini, maka kami persilahkan kepada para narasumber ini memberikan paparannya ya pemikiran terkait rancangan undang-undang kejaksaan dan rancangan undang-undang KUHP. Nah, dari mana dulu nih? Oh, nah ini gini. Nah, kami persilakan dari perspektif hukum dulu, Prof. Sudarsono, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Nun sewu Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian, para jurnalis yang sangat diharapkan masukannya untuk ini RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP ya. KUHAP ya. Tadi ada flash. Kalau saya di situ nggak apa-apa. Dan saya ya. Ya, tadi Pak Dekan sudah mengemukakan bahwa salah satu problem itu adalah bidang kewenangan. Ya. Kalau kita bicara tentang RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP ini, salah satu persoalannya adalah kewenangan. Itu salah satu karena ada persoalan lain. Nah, kalau kewenangan ditempatkan sebagai suatu persoalan, kalau kita bicara ini, maka sebetulnya ada beberapa persoalan di kewenangan itu. Salah satunya adalah yang kita bicarakan hari ini, tentang keseimbangan kewenangan di antara APH. Apa itu saja tidak? Ada yang lain. Apakah RUU kedua ini sudah tidak ada masalah normatif? Itu juga perlu itu. Apakah yang dirancang kedua ini sudah terbebas dari persoalan normatif? Itu juga masalah kewenangan. Yang kedua, apakah kewenangan yang diatur di dalam ini, kedua ini, sudah mencukupi dengan kebutuhan? Jangan-jangan kurang. Jangan-jangan berlebih. Ya, itu juga masalah kewenangan. Oh, enggak. Oh, kameranya. Iya, iya, ditutup aja. Oh, ya. Itu juga masalah kewenangan itu. Belum lagi masalah overlapping. Ya, itu juga masalah. Cuma yang jadi topik hari ini adalah menyeimbangkan kewenangan penegak hukum. Biasa saya sebut dengan APH ini ya. Ini juga tidak kalah menarik dengan persoalan kewenangan yang lain tentang keseimbangan kewenangan. Ya, jadi kata kuncinya adalah keseimbangan kewenangan. Mengapa ini tidak kalah menarik? Begini, ini kan kewenangan penegak hukum. Izinkan saya pakai istilah APH ya. Itu APH itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penasihat hukum ada. Yang masing-masing itu memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Ya, yang diatur di dalam undang-undangnya sendiri. Mungkin biasa disebut dengan undang-undang sektoral ini ya.
Ada di sana. Wah, luar biasa itu. Sudah punya kewenangan. Kewenangan sendiri-sendiri itu. Ya, dan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Salah satu misalnya contoh untuk kejaksaan, fungsi utamanya memang penuntutan, ya. Tetapi bisa memiliki kewenangan lain. Loh, ini terbuka ini kewenangan lain. Apa itu? Ya tergantung, ya. Dengan ada beberapa, tapi ada dibuka melebar kewenangan lain, tidak hanya penuntutan. Makanya lalu ada kewenangan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, eksekutor untuk putusan yang inkrah, itu ya termasuk itu, ya, dan yang lain. Nah ini demikian juga yang lain. Jadi masing-masing itu sudah memiliki kewenangan yang secara normatif ditentukan di dalam undang-undang sektoralnya masing-masing. Itu berbeda satu sama lain. Nah, sekarang khususnya tentang KUHP, ini akan membentuk satu undang-undang yang berlaku untuk semuanya. Jadi dalam KUHP itu juga ada mengatur kepolisian dan yang lain, APH. Lalu persoalannya adalah yang menarik, bagaimana itu? Soal kewenangan yang masing-masing sudah dirumuskan secara normatif, eksplisit di dalam undang-undang sektoralnya masing-masing. Lalu kan berarti banyak itu ya. Nah sekarang sedang dirancang ya, sedang dibahas mungkin ya, Prof ya. Dibuat rancangan satu undang-undang tentang KUHP yang berlaku untuk semuanya, termasuk di dalamnya soal kewenangan. Nah ini menarik ini. Oleh karena itu pasca terbentuknya ini, maka perlu dilihat itu undang-undang sektoral yang lain itu, penyesuaiannya dengan undang-undang ini. Nah itu pekerjaan lagi nanti itu. Jadi yang jelas ini menarik karena itu tadi penegak hukum, ada beberapa itu tunduk ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kewenangan bertindak. Kewenangan itu sebagai dasar legitimasi bertindak. Tanpa kewenangan tidak bisa terancam tidak sah. Nah, ya. Nah, KUHP itu nanti kalau jadi undang-undangnya satu undang-undang tapi berlaku untuk semua. Oleh karena itu logis kalau siang ini kita diskusi soal keseimbangan. Bagaimana menyeimbangkan kewenangan dari masing-masing itu di dalam satu norma hukum yang namanya undang-undang KUHP, termasuk kejaksaan ini. KUHP yang terutama berlaku untuk semuanya. Oke, itu. Nah, pertanyaannya adalah keseimbangan kewenangan yang bagaimana kira-kira yang diperlukan dalam RUU KUHP ini. Kalau itu keseimbangan kewenangan itu salah satu persoalan yang menarik. Mengingat itu tadi. Sekarang pertanyaannya adalah keseimbangan kewenangan yang bagaimana kira-kira yang diperlukan dalam rancangan ini, terutama KUHP. Mengingat karena masing-masing APH memiliki itu tadi ya, berdasarkan undang-undang sektoralnya. Nah, saya menemukan satu kata ini untuk menjawab itu, yaitu proporsional. Nah, ini ya, proporsional. Artinya bahwa keseimbangan kewenangan yang diperlukan itu adalah kewenangan yang proporsional, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, ini proporsional, ya. Nah, yang bagaimana itu? Keseimbangan kewenangan yang proporsional itu, sampailah pada pertanyaan itu. Nah, saya mencoba pada kesempatan ini mengetengahkan pendekatan saya, yaitu yang disebut dengan pendekatan jati diri institusi, atau pendekatan kelembagaan, atau pendekatan jabatan. Nah, ya ini yang coba saya introdusir pada Bapak sekalian, saya ketengahkan pendekatan jati diri institusi, kelembagaan atau jabatan. Apa itu? Nah ini. Bisa. Apa itu? Nah ini. Pendekatan jati diri institusi atau kelembagaan jabatan ini terdiri dari 4 pertanyaan. Siapa dia? Siapa mereka? Saya, APH ini.
APH itu apa? Siapa mereka masing-masing? Itu harus dipahami itu. Harus dikenali itu dalam pendekatan jati diri. Siapa mereka masing-masing? Institusi, kelembagaan, termasuk jabatannya. Siapa mereka itu? Harus kenal itu. Di dalam menentukan yang proporsional tadi, harus kenal dulu siapa itu. Kenali masing-masing. Ini pendekatan yang saya kemukakan. Setelah tahu itu, oh itu. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana posisi masing-masing? Terutama dalam sistem penegakan hukum. Nah, ini perlu saudara untuk menentukan keseimbangan kewenangan yang proporsional tadi. Ya, nah, ini. Setelah tahu posisinya di mana ini dalam proses penyelesaian perkara dalam sistem penegakan hukum ini, ya, itu harus tahu itu, harus dikenali. Yang ketiga, apa sesungguhnya fungsi mereka masing-masing? Itu juga harus tahu dalam pendekatan jati diri institusi, kelembagaan atau jabatan. Harus tahu fungsi masing-masing. Karena berpengaruh terhadap besar kecilnya keseimbangan yang diperlukan. Logis tidak itu? Ini keseimbangan. Ya. Yang terakhir, mengenali apa tugas mereka masing-masing. Nah, ini harus bisa terjawab dan ini ada di dalam undang-undang sektoral. Bapak Ibu tinggal baca aja, tinggal cari aja. Ada di masing-masing undang-undang sektoral. Masing-masing. Nah, ini pendekatan ini diharapkan lihat undang-undang sektoral masing-masing ya. Pendekatan ini diharapkan dapat dijadikan parameter untuk mengukur proporsionalitas keseimbangan kewenangan dari APH dalam penyelesaian perkara. Nah, ini beberapa hal singkat yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti mungkin disuji ya. Karena ini pendekatan ini tidak hanya sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, persoalan konvensional yang terjadi, persoalan-persoalan, tapi bisa juga untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin bisa timbul di akan yang datang yang sekarang belum terjadi dan kita nggak bayangkan, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti ada masalah baru yang, nah, bagaimana RUU ini bisa mengantisipasi kondisi persoalan seperti itu. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, nanti diskusi aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, Matur nuwun, Prof. Sudarsono. Jadi Prof. Sudarsono menyoroti dari beberapa aspek. Keseimbangan itu sebenarnya kalau bahasanya Prof. Sudarsono adalah proporsional. Nah, proporsional itu adalah sesuatu yang sesuai dengan siapa melakukan apa, ya kan? Dalam konteks aparatur penegak hukum ya, siapa melakukan apa dan apa tugas dan fungsinya. Nah ini kalau kewenangan itu sudah sesuai dengan guidance yang sudah ditentukan, maka tidak ada penyelewengan gitu Bro. Nah ini nanti lebih dalam kita bisa diskusi. Nah, yang selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Andi Firta Wijaya untuk memberikan intronya terkait rancangan undang-undang tersebut. Ya, terima kasih Pak Andika. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat dalam konteks ini rancangan undang-undang yang sedang digodok ini, seperti saya katakan tadi kan, diharapkan tidak menjadikan suatu lembaga itu menjadi super body gitu ya. Jadi semuanya apa istilahnya apa ya? Apa yang dimau itu ada semua di situ gitu loh gitu. Nah, ini satu hal yang kemarin menarik diperbincangkan itu kan tentang perluasan kewenangan kejaksaan gitu ya. Di mana perluasan kewenangan kejaksaan ini yang sebenarnya kan kewenangan utamanya adalah penuntutan itu tadi, Prof, penuntutan. Tapi kemudian dibuka peluang kalau 14 hari kepolisian itu tidak merespon gitu kan. Nah, kejaksaan bisa merupakan alternatif untuk menindaklanjuti itu. Nah, ini menjadi
menjadikan kejaksaan ya mempunyai kekuasaan yang lebih ya. Apakah ini nggak dikhawatirkan nanti malah beliau sibuk ke kewenangan yang ini daripada kewenangan dasarnya yaitu penuntutan gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau memang ya kinerja di sektor kepolisian itu dirasa masih belum optimal ya dalam merespon aduan-aduan masyarakat ya. Misalkan yang terakhir kemarin kan ada bos travel itu ya yang ditembak ya, walaupun sudah mengadu waktu itu gini, tapi karena beberapa hal administrasi dan lain-lain kan akhirnya tidak didampingi ya, akhirnya ditembak oleh tersangka kan begitu kan. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya berpikir ya tidak mesti alternatifnya harus diberikan kewenangan itu ke kejaksaan gitu ya. Ada alternatif lain ya. Dalam ilmu kebijakan publik itu kan kita bicara tentang deliberative policy. Jadi deliberative policy itu pilihan-pilihan kebijakan yang diberikan. Nah, bagaimana? Misalkan contoh ya, di Australia ataupun di Jerman, karena saya juga lama studi S2, S3 di Australia, itu kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu diberikan kepada sektor non pemerintah ya, atau non kepolisian. Walaupun nanti akreditasinya, sertifikasinya harus tetap diatur atau diawasi oleh kepolisian ataupun pihak yang berwenang gitu ya kan. Terus ada masa berlakunya, istilahnya dikenal detektif swasta gitu ya, istilahnya begitu kan, detektif swasta. Nah, ini sebenarnya kita membuka channeling ya, kalau memang di kepolisian terbatas ya, kita sebenarnya bisa membuka channeling yang seperti itu gitu ya, tapi tetap harus terpantau ya penggunaan senjata, bagaimana yang bersangkutan melakukan investigasi dan lain-lain harus sesuai dengan koridor yang ada gitu ya, mengikuti aturan yang ada. Nah, positifnya dalam hal ini gitu ya, memang di RUU kita ini tidak mengatur profesi itu, tidak mengatur. Jadi profesi ini tidak diatur, padahal di tempat lain itu secara jelas diatur profesi penyelidik swasta. Nah, ini menjadi challenging buat kita. Apakah dalam RUU ini kita mau juga mengatur penyelidik swasta, tapi tentu di bawah kontrol pihak yang berwenang di kita gitu. Tidak semudah itu asal punya kompetensi kemudian buka lapak untuk itu kan, bukan gitu. Tetap harus di kantor sertifikasinya, kompetensinya, penggunaan senjata dan lain-lain itu kan harus ada. Nah, yang menjadi memang kalau dari sisi di pasal itu, kalau nggak salah di KUHAP itu ya, memang itu masih disebutkan penyelidik adalah pejabat kepolisian. Nah, ini mengunci profesi itu. Jadi penyelidik itu memang harus pejabat kepolisian, sehingga mengunci mereka yang tidak non kepolisian itu tidak bisa melaksanakan tugas ini. Walaupun fungsi-fungsi ini sebenarnya juga ada, ya, ada di dalam beberapa regulasi fungsinya, aktivitasnya, misalkan pencemaran nama baik, gitu kan, dan lain-lain. Misalkan itu juga beberapa investigator swasta membantu melakukan ini dengan fungsi-fungsi yang terbuka ya. Itu ada beberapa aturan yang menyebutkan seperti itu. Tapi sebagai profesi dia belum diakui. Nah, sebenarnya untuk mengatasi itu juga, kalau memang ini problemnya adalah kepolisian itu tidak cukup ya personil dan lain-lain dalam mengatasi hal ini, kita bisa buka channeling alternatif yang seperti itu gitu ya. Sehingga nanti mereka-mereka yang merasa seperti yang tadi saya ceritakan, saya punya uang, saya punya ini gitu-gitu kan, yang bos travel itu kan, saya ini nih. Nah, bisa dia ke private investigator gitu ya, ke penyelidik swasta gitu kan. Nah, penyelidik kepolisian tetap harus mengutamakan mereka-mereka dengan anggaran APBN, yaitu mereka-mereka yang termarginalkan. Nah, jangan sampai terbalik nanti, yang mereka-mereka yang termarginalkan itu tidak tersentuh, tapi mereka-mereka yang
menengah ke atas itu malah yang diopeni gitu loh, karena mereka punya anggaran, dana dan lain-lain untuk membantu apa istilahnya melakukan hal-hal untuk bisa segera tersangkanya dan lain-lain misalkan begitu kan. Nah, karena anggaran APBN itu juga terbatas gitu loh, sehingga investigator kita dimanfaatkan untuk yang kelas menengah ke bawah yang memang mereka perlu pendampingan pembelaan yang sama sekali tidak punya anggaran untuk itu, sedangkan yang punya kantong, punya uang itu kita berikan channeling yang profesional yang memang dia bergerak di situ tapi tetap dimonitor. Nah, ini salah satu alternatif saja gitu ya. Makanya di dalam kebijakan publik itu ada istilahnya deliberative policy yang kita berbicara tentang bagaimana mengatur keseimbangan ini. Jadi keseimbangan antara supply dan demand, juga channeling yang ada sehingga punya alternatif untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau itu dilimpahkan juga ke kejaksaan, nah ini apa nggak terlalu over kewenangan ya di kejaksaan itu. Nah ini harus kita betul-betul pertimbangkan sematang mungkin gitu kan. Nah ini Bapak Ibu apalagi di dalam rancangan undang-undang kejaksaan dan KUHAP itu ya, di kejaksaan sendiri tidak terlalu banyak disinggung tentang bagaimana SDM-nya diatur di situ, tentang promosi misalkan ya, itu gimana merit sistemnya di situ. Nah, kenapa nggak yang ini aja diatur gitu ya? Tidak semata-mata senioritas, tapi betul-betul yang akan menjadi jaksa yang dipromosikan itu betul-betul menggunakan merit system yang kita atur di dalam rancangan undang-undang itu, misalkan begitu gitu kan. Nah ini kan bisa lebih clear lagi bagaimana fungsi yang nanti bisa dilakukan gitu ya, baik dari sistem peradilannya maupun kejaksaannya. Nah kita juga yang perlu lihat di KUHAP itu tentang bagaimana perlindungan terhadap tersangka ya, mau terhadap korban ya maupun tersangka, dua hal ini. Jadi sama-sama dia apakah kita sudah memikirkan ya RUU ini benar-benar memperhatikan hak asasi manusia bagi mereka yang dijadikan istilahnya tersangka ataupun korban ini. Jadi maksudnya kita betul-betul menjamin ya bahwa hak-hak mereka juga terlindungi gitu loh. Jangan sampai dulu ada case-case ya, salah tangkap, salah hukum, ya bahkan ada yang dihukum mati dan lain-lain misalkan. Nah ini semoga tidak terulang lagi gitu kan. Keadilan hukum itu pasti akan dinilai oleh masyarakat. Kasus Sambo ya, dihukum seumur hidup, dulu dihukum mati, sekarang seumur hidup misalkan. Terus ada kasus-kasus lain yang Vanessa, terus yang kemarin yang terakhir itu yang dihukum hanya berapa tahun itu yang di Surabaya itu kan, itu mencederai keadilan masyarakat gitu kan. Nah itu sangat mencederai keadilan. Nah regulasi aturan-aturan ini seharusnya menjamin sistem peradilan yang accountable, terpercaya, kemudian bisa dipercaya, bisa apa istilahnya membangkitkan public trust. Nah ini yang paling penting, public trust untuk masyarakat, sehingga public trust masyarakat itu terhadap kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan kita itu betul-betul tinggi. Nah inilah yang dinamakan dalam kebijakan publik terjadinya harmoni dan keseimbangan dalam sistem hukum kita. Ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Apalagi sistem peradilan kita dalam ranking gitu ya, kita kan sangat di tahun 2023 itu buncit ya, masih di 140-an ya, 145. Nah, ini di 2023. Nah, diharapkan 2004 ke atas, 2005 ke atas ini kita akan terus naik ranking kita gitu ya di dunia. Jadi jangan sampai ini malah turun gitu ya. Kita harus terus sistem peradilan kita dan lain-lain itu semakin lebih baik lagi. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu, ini timing yang tepat. Tadi saya sangat setuju dengan Prof. Sudarsono, proporsional. Tempatkan sesuai dengan proporsinya. Kalau dia proporsionalnya di penuntutan, ya di penuntutan ditekankan gitu loh. Jangan kemudian terlalu dilebarkan ke penyelidikan dan penyidikan, nanti malah
fungsi utamanya penuntutan, kejaksaan itu nggak teropeni gitu kan gitu. Lebih baik kita memikirkan bagaimana channeling alternatif lain tanpa mengganggu fungsi utama yang sudah ajak seperti ini. Intinya ya ke lembaga-lembaga ini tetap harus kita buat cross check balance-nya supaya tidak terlalu menjadi super body gitu ya. Baik kejaksaan, kepolisian, KPK dan lain-lain itu tidak menjadi lembaga super body yang untouchable. Nah, ini yang kita juga harus tetap perhatikan akuntabilitasnya dan kita harus mengawasi kewenangan yang diberikan oleh mereka. Nah, ini fungsi monefnya juga ini seharusnya di RUU itu juga lebih dipertegas lagi. Apa monefnya untuk fungsi-fungsi yang sudah diberikan itu kepada beberapa lembaga ini. Nah, ini yang sebenarnya juga harus mendapatkan penekanan dalam RUU tersebut. Nah, saya pikir ini dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya. Baik, tadi Prof. Andi menyoroti dari sisi kebijakan ya, karena hukum dan kebijakan itu tidak bisa dipisahkan ya. Kebijakan itu adalah merupakan proses ya, dari formulasi, implementasi bahkan sampai evaluasi. Jadi kalau hukum tadi terakhir yang saya soroti bagaimana monefnya ya, kewenangan yang sudah diatur ya, yang harusnya itu sudah berjalan ya puluhan tahun, kok ini sekarang dengan adanya RUU ini kok tambah melebar, dan apakah ini bisa menjadikan penegakan hukum yang lebih berkeadilan gitu. Nah, tadi yang disoroti seperti itu. Baik, di sini ya di forum ini ada jurnalis ya, dan ada mahasiswa juga nih dari BEM nih. Nah, maka sesi ini nanti sesi kedua ini adalah sesi dialog ya, sesi diskusi. Monggo yang bisa menyampaikan dulu dari wartawan dulu atau mahasiswa, ada yang mau menyampaikan? Ada yang menyampaikan? Belum ya? Silakan dari wartawan ya, 1, 2 ya, sebutkan dari mana ya, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Darsono, Prof. Andi Vesta, Pak Andika, dan juga rekan-rekan jurnalis semuanya. Perkenalkan, saya Dinia Sari Dewi, saya dari kanal 24.co.id. Saya ingin menanyakan yang pertama untuk Prof. Darsono tadi menjelaskan tentang beberapa hal terkait bagaimana kita melihat proporsional kewenangan melalui dari siapa lembaga itu, fungsinya, tugasnya, itu seperti apa. Nah, apakah dengan RUU kejaksaan dan sekarang ini yang lagi bergulir itu ya, dengan kita melihat proporsi kewenangan itu, menurut Prof. Darsono ya nggak apa-apa, RUU itu tetap jalan gitu ya. Apakah saya belum mendengar tanggapan Pak Prof terkait apakah sepakat dengan adanya perubahan itu asal kita melihat kewenangan, asalkan kita melihat proporsi institusi itu gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa keputusan nanti yang diberikan oleh regulasinya gitu ya, ketika itu disahkan gitu, asalkan kita melihat proporsi institusinya tersebut. Apakah seperti itu Bapak? Mohon penjelasan lebih lanjut. Dan kemudian terkait dengan Pak Andi Vesta, terkait tadi menjelaskan yang studi kasusnya di Australia ya Pak, adanya deliberative policy gitu ya, dengan kita juga bisa menyewa gitu ibaratnya detektif swasta gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih dari kanal. Yang selanjutnya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pak dari adadimalang.com. Meskipun mungkin saya belum membaca detail tentang RUU KUHP ini, mungkin terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Dar, kemudian Pak Andi Vesta juga, ini kan menarik juga.
Yang pertama adalah tanggapan saya adalah keberadaan RUU KUHP ini menjadi sebuah tamparan besar untuk kepolisian menurut saya. Karena dengan adanya pelimpahan kewenangan dari polisi untuk kejaksaan, ini kan seolah-olah menganggap mungkin Polri dianggap kurang mampu atau selama ini citra mereka yang diharapkan membaik ini justru di kacamata teman-teman legislatif ini semakin buruk sehingga dibuat RUU seperti ini. Saya berbicara tentang masyarakat loh. Bagaimana polisinya polisi ini provos ini yang diharapkan bisa menjaga tugas pokok fungsi dari Polri itu berjalan dengan baik. Ini kan juga tercederai pada waktu itu kejadian Sambo, sehingga kepercayaan masyarakat semakin turun. Nah, ketika sebuah institusi kemudian pengawalnya atau pengawasnya saja sudah juga melakukan kesalahan, masyarakat semakin tidak percaya. Akhirnya mereka akan mengatakan wajar C1 kantor, C1 kos, sehingga diperlukan lembaga lain. Keberadaan Kompolnas kan selama ini juga itu lembaga lain. Perannya sejauh mana sejauh ini ketika ada kasus-kasus yang mungkin membawa Korps Polri itu. Saya sepakat dengan Pak Andi Hofta ketika perlu ada lembaga luar lembaga lain gitu. Tidak perlu misalkan ketika institusi itu sudah sangat dan terakhir tidak bisa diharapkan gitu. Kemudian muncul institusi lain yang ini mungkin bisa diberi kewenangannya. Bisa jadi itu sebagai sebuah pilihan. Tetapi di RUU ini kan tidak diatur gitu, tidak diatur. Sehingga mungkin pilihan oleh teman-teman legislatif adalah menyerahkan itu kepada kejaksaan. Saya sempat membaca beberapa tulisan teman-teman dengan RUU KUHP ini kejaksaan menjadi secerca harapan, Pak. Ketika misalkan 14 hari penyidikan tidak terselesaikan segala macam, apakah mereka status tersangka ini akan terus dibawa sampai kapan gitu? Karena kasus pelaporan atau penyidikan yang sampai bertahun-tahun tidak selesai ini kan juga tidak sedikit yang terjadi gitu. Ketika misalkan seseorang menjadi tersangka atau melaporkan kejadian tidak ditangani mungkin karena faktor apalah gitu. Kemudian kejaksaan diberikan kewenangan ini kan menjadi secerca harapan juga bahwa ketika sebuah institusi tidak menjalankan perannya, institusi lain ternyata bisa. Tetapi saya juga sesuai dengan yang Prof. Sudarsono menyampaikan bahwa ini harus proporsional. Sudah ada aturan-aturan di dalamnya. Kalau 14 hari tidak ditangani, maka kejaksaan bisa berkirim surat segala macam seperti itu. Jadi menurut saya lebih banyak positif atau negatifnya RUU ini gitu, buat masyarakat. Karena kalau berbicara tentang RUU ini seolah-olah semua berbicara tentang Polri dan kejaksaan. Posisi masyarakat di mana? Gitu. Apakah RUU ini jauh lebih menguntungkan tersangka, kepentingan tersangka atau pelapor? Kalau iya, ya kenapa tidak? Kan begitu menurut saya. Kalau memang ada lembaga swasta yang diatur, ya nggak apa-apa. Tapi karena nggak ada, ya mungkin kejaksaan jadi pilihan. Ini itu dulu Pak tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dua dulu ya. Monggo, Prof. Darsono. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya, yang proporsionalnya itu yang seperti apa? Apakah panjenengan sebagai ahli hukum ya, dengan adanya RUU ini apakah sepakat atau tidak gitu? Padahal sudah ada undang-undang yang lama gitu, dan kewenangannya juga sudah bagus gitu loh, dan sudah berjalan. Nah, terus tadi yang disampaikan dari yang Mas Agus ya, Mas Agus. Nah, dengan adanya RUU ini siapa yang diuntungkan gitu? Nah, proporsionalitas ini yang seperti apa? Apakah masyarakat juga diuntungkan dengan ini gitu loh? Terus perlindungannya seperti apa? Atau hanya kewenangan saja yang diatur, dan ini yang merupakan bahkan tidak
tidak bisa apa menjadi alternatif gitu loh. Nah, gitu. Monggo, Prof. Saya akan bicara masing-masing penanya saudara saya ini temukan sendiri jawabannya. Ya, kita ini sedang berdiskusi tentang RUU ya, yang nanti akan jadi undang-undang kan gitu ya. Undang-undang itu kan tidak datang tiba-tiba ya, sepakat ya. By proses, by proses. RUU termasuk di dalamnya, proses. Proses pun tidak datang tiba-tiba, tapi berangkat dari keinginan. Ya, keinginan. Keinginan pun tidak datang tiba-tiba, tapi berasal dari fenomena. Memangnya ada fenomena apa di masyarakat ini? Oh itu begitu, oh itu begitu, wah macam-macam tadi itu ya. Tidak usah cerita, macam-macam fenomena. Lalu dari fenomena itu timbul keinginan untuk apa? Merespon fenomena itu menjadi lebih baik. Tidak seperti itu kalau fenomena itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif. Ada keinginan, ya. Lalu dibuatlah rancangan dan seterusnya, dibawalah dalam proses legislasi yang nanti outputnya berupa undang-undang itu. Nah ya, kan itu ya. Akhirnya bicara soal bagaimana keseimbangan dan macam-macam kewenangan tadi. Saya katakan proporsional. Yang karena kalau tidak, masing-masing berorientasi pada ego sektoralnya sendiri-sendiri masing-masing. Gimana itu? Tidak memperhatikan yang lain. Jadi tetap proporsional dengan parameter tadi itu. Memangnya siapa saya? Posisi saya di mana? Apa sih fungsi saya sebetulnya? Apa tugas saya? Ini jadi pertimbangan untuk menilai bagi pembentuk undang-undang apakah ini proporsional atau tidak. Kalau memang itu diikuti. Ya, bisa saja, oh enggak usah gitu. Ya bisa saja, monggo terserah ya. Tapi itu by proses semuanya. Ya, jadi dalam proses itu ada persyaratan-persyaratan. Ya, tidak hanya berdasar keinginan untuk merespon fenomena menjadi lebih baik, tapi ada beberapa kontrol di sana, kontrol. Wah keinginannya bagus ya itu, bagus, profesional enggak, profesional. Tapi nanti dulu, dalam proses ada kontrol, baik vertikal maupun horizontal. Kontrol vertikalnya, apakah keinginan-keinginan yang katanya proporsional dan macam-macam itu bertentangan enggak dengan produk hukum yang lebih tinggi, konstitusi misalnya. Itu kan kontrol vertikal. Selain kontrol horizontal. Jangan sampai, karena rancangan itu kan solusi itu. Rancangan itu solusi. Atas tadi itu. Merespon fenomena tadi itu. Karena rancangan, outputnya undang-undang itu solusi. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang lalu saya katakan solusi harus solutif. Jangan sampai justru menimbulkan masalah. Menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Nah ini jangan sampai ini. Ya, jadi ada kontrolnya. Bagaimana dengan undang-undang sektoral tadi itu? Bagaimana dengan yang lain? Jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah itu harus diantisipasi dalam rancangan ini. Itu termasuk di dalamnya proporsionalitas tadi itu. Ya, inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Monggo, Prof. Andi. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada intinya dua penanya ini hampir seiring ya. Jadi terutama bagaimana kalau rancangan undang-undang ini juga memberikan alternatif pilihan gitu ya, sehingga kita mempunyai channeling yang tidak hanya tergantung oleh kepolisian, tapi juga ada channeling lain yang bisa menjembatani aspirasi kita dalam deliberate policy itu ya, sehingga bukan berarti ini menciptakan kompetisi ya, tapi dalam konteks ini memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencari keadilan gitu kan. Jadi kalau terpentok di sini misalkan dia masih punya alternatif lain, sehingga bisa jadi seperti di Jerman, di Australia itu yang lembaga-lembaga swasta yang mendapat
kepercayaan ini, bahkan mereka kader-kader terbaik dari lulusan-lulusan terbaik itu, muda-muda investigator itu malah masuk ke yang bagus-bagus ini, malah bukan yang pensiunan-pensiunan, malah yang fresh graduate yang terbaik di Yale misalkan, di mana itu malah masuk ke lembaga-lembaga yang profesional seperti ini gitu. Dan itu akan menjadi tantangan bagi kepolisian untuk challenging juga. Wah, sana sudah bagus-bagus, saya juga harus bagus juga investigatornya dan lain-lain. Ini kita sama-sama bersaing untuk kebaikan ya, bermitra untuk kebaikan dalam melayani masyarakat gitu kan. Memang idenya kan di dalam kepolisian sendiri kan terbatas anggaran. Berapa sih anggaran yang disiapkan untuk penyelidikan dan penyidikan kasus itu kan APBN sangat terbatas. Padahal jumlah masalah itu juga cukup banyak gitu loh, sehingga kita juga tidak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan lain ya. Dalam konteks ini rasio penyelidik dengan permasalahan yang ada itu juga dipikirkan. Memang alternatifnya apakah kita memperbanyak penyelidik ya, kemudian juga meninggikan anggaran APBN untuk itu. Juga ini dalam konteks kepolisian, dalam konteks preventif ya, apa tuh? Dalam konteks pendekatan, kan ada preventif, ada pendekatan kuratif ya. Apakah ya dalam pendekatan kuratif ya, kalau preventifnya diupayakan tapi ternyata problem-problem juga masih banyak gitu kan, kita perlu investigator. Walaupun banyaknya investigator itu belum tentu berhubungan secara secara konotasi dengan penurunan kejahatan, belum tentu gitu loh ya. Tapi masalahnya kan ini public services-nya. Nah, kita juga APBN terbatas, apalagi sekarang efisiensi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita harus punya fresh idea. Jadi kita berpikir tidak maksudnya out of the box lah. Tidak selalu kita berpikir dalam konteks seperti dulu ya. Karena ini dunia sudah berubah, lingkungan di luar sudah berubah. Nah, kita juga harus berubah gitu. Nah, RUU ini sebenarnya suatu kesempatan. Tadi ditanyakan apakah mungkin seperti tadi yang diterapkan di Australia misalkan, profesi ini diakui kemudian diterapkan ya itu akan bisa apabila RUU-nya memberikan justifikasi, ada pasal-pasal yang mengatur tentang profesi ini, tapi selama dia tidak bisa diakui untuk profesi ini. Nah, ini salah satu alternatif saja. Nah, makanya tadi memang pilihan akhirnya dibuka peluang untuk kejaksaan, tapi kan kejaksaan selama ini juga sudah menangani beberapa hal-hal ya yang berhubungan dengan, seingat saya waktu itu ya kasus cicak dan buaya itu ya, sama-sama menyelidiki, sama-sama menyidik ya. Dia kan juga melakukan fungsi itu ya dalam beberapa hal gitu kan. Nah, cuman masalahnya kalau ini betul-betul diakui dan dilimpahkan ke kejaksaan, apakah nanti kejaksaan tidak menjadi lembaga super body juga? Nah, ini harus kita pikirkan gitu kan. Jangan-jangan nanti kejaksaan menjadi lembaga super body, yang lain hanya pelengkap aja. Nah, ini juga kita harus kontrol juga gitu ya, supaya kejaksaan juga tidak mengambil semua fungsi yang ada gitu kan. Proporsinya tadi gitu lah. Kejaksaan juga terbatas aparaturnya gitu kan. Dia juga mempunyai keterbatasan, sehingga penuntutan itu kan yang fungsi utama yang harus dia lakukan gitu kan. Nah, ini yang kita harus pikirkan dalam konteks rancangan undang-undang ini gitu, sehingga ke depan keseimbangan ini terjadi gitu ya, termasuk juga hak-hak masyarakat terlindungi, channel-channel untuk menyalurkan aspirasi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini saya pikir ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan. Luar biasa beliau ini ya, bidangnya. Saya senang kalau sudah partner beliau ini. Banyak ilmu baru bagi saya. Prof. Andi. Jadi saya singgung proses tadi. Undang-undang tidak lahir tiba-tiba, tapi proses. Nah, dalam proses itu berbagai kepentingan, berbagai pengaruh bisa masuk itu. Bisa masuk. Makanya perlu kontrol dari vertikal horizontal. Bisa masuk itu. Salah satu kepentingan yang bisa masuk adalah upaya untuk meningkatkan servis kepada masyarakat.
Bagaimana produk ini bisa meningkatkan servis kepada masyarakat. Nah, itu penting. Jadi termasuk untuk masyarakat ini. Kalau memang sudah diserahkan ke situ, kok tidak ditangani ini gampangan macam-macam, masyarakat butuh itu segera. Apa salahnya misalnya dibawa ke sini dalam rangka meningkatkan servis kepada masyarakat. Nah ini yang perlu ya. Terima kasih Prof. Andi, Prof. Darsono. Mulai itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi negara lain bisa gitu Prof ya, seperti Australia, Jerman dan lain, Amerika bisa. Kenapa kita tidak? Apa kita masih terus berpikir dalam konteks yang sekarang ini aja gitu loh ya. Kita juga harus berkembang gitu loh dalam konteks ini. Mungkin itu ya, makasih. Baik, Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa, ada pertanyaan? Ada tanggapan lagi? Monggo. Oke, monggo. Saya dulu kalau ada yang tanya, mudah-mudahan dengan tambahan saya ini ada yang ingin tanya itu. Ya. Tadi disinggung ada superbody macam-macam dan itu harus diantisipasi ya, kan itu ya. Supaya tidak numpuk di satu saja, tapi makanya perlu keseimbangan. Keseimbangan itu bagusnya. Nah, oleh karena itu memang pengaturan kewenangan ini menjadi penting. Termasuk untuk menghindari apa istilah superbody tadi. Karena apa? Karena kewenangan itu fungsinya tidak hanya sebagai dasar atau legitimasi keabsahan bertindak saja dari yang punya kewenangan, tapi sekaligus memiliki makna kewenangan itu sebagai pembatas, sebagai kontrol atas tindakan yang mempunyai kewenangan itu. Bertindaklah sesuai dengan kewenangannya. Berarti kewenangan itu sebagai kontrol. Wah itu kok begitu? Wah itu disalahgunakan. Loh berarti kontrol kewenangan itu. Loh itu malah senang-menang tanpa itu kontrol. Jadi kewenangan itu tidak hanya sebagai dasar legitimasi keabsahan dari aktivitas yang dilakukan, tetapi sekaligus berfungsi sebagai sarana kontrol, pembatas dari aktivitas yang dilakukan. Baik, monggo silakan. Ada dari rekan-rekan wartawan, dari mahasiswa. Ya, silakan. Ada mahasiswa satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya izin Bapak dan juga teman-teman, perkenalkan saya Hidar Sakib Jose Majid Pangestu dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Kebetulan mewakili teman-teman dari BEM via UB 2025. Izin menanyakan kepada Prof. Andi terkait dengan alternatif delegatif policy tadi. Nah, Prof. tadi kan menyampaikan bahwasannya ini telah dilakukan di Australia ya Prof ya, terkait alternatif ini menyewa swasta untuk menyelidiki sebuah permasalahan. Kita juga paham gitu, semisal yang terjadi di revisi RUU Kejaksaan ini adalah tumpang tindih antara memang kewenangan dari polisi sebagai fungsi penyidik dan juga kejaksaan sebagai fungsi penuntut. Kemudian sebenarnya alternatif ini juga begitu baik ya Prof, terkait dengan menyewa swasta untuk menyelidiki. Cuman tadi juga sempat disampaikan juga oleh penanya yang pertama terkait apakah efektif diterapkan di Indonesia atau tidak. Kemudian jika alternatif ini digunakan di Indonesia, apakah nantinya di belakang itu ada main tangan gitu Prof? Misal kayak swasta ini memiliki memang bayaran yang begitu lebih besar. Nah, sehingga nantinya solusi ini tidak efisien digunakan untuk untuk
kebijakan ini. Seperti itu sih, Prof. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tadi dari mahasiswa itu menekankan, Pak, apakah alternatif yang disampaikan Prof. Andi tadi ini memungkinkan. Nah, memungkinkan kan sebenarnya tadi dijawab kalau ada slot pasal yang ada di RUU ini. Nah, maka monggo Prof untuk di. Baik, terima kasih. Kalau bicara abuse of conduct, sekarang juga bisa mungkin terjadi gitu kan. Jangankan yang di situ, yang terjadi sekarang kan kemungkinan itu juga bisa terjadi. Makanya ketika ini diterapkan itu memang harus clear betul. Mereka juga harus punya akuntabilitas yang berlebih ya. Akuntabilitas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dan itu kan biasanya per tahun itu kontrak ataupun hak yang diberikan itu. Kewenangan yang diberikan itu kan harus diperbarui terus. Jadi ketika dia misconduct gitu ya, dia akan di blacklist. Nah ini juga salah satu tantangan bagi mereka-mereka yang private ya ataupun society yang melakukan itu. Di beberapa negara maju itu bahkan jangan berpikir bahwa itu tentang masalah uang. Jangan berpikir begitu. Banyak juga investigator swasta itu didanai oleh lembaga-lembaga non-profit untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Jadi mereka nggak, ini ada kasus ini ya misalkan mereka tidak tertangani dengan baik ya di lembaga yang ada. Nah, ini ada private investigator yang khusus menangani mereka-mereka yang termarginalkan ini. Dananya itu ya dari foundation itu banyak di beberapa negara maju. Nah, ini juga kan channeling gitu loh. Sehingga nanti lembaga-lembaga ini sama-sama bersaing untuk berkinerja tinggi. Kepolisian juga mau berkinerja tinggi, lembaga-lembaga ini juga berkinerja. Tapi memang ada private investigator yang memang khusus nangani orang-orang yang punya uang. Ya nggak bisa ditutup mata. Ada yang seperti itu. Tapi kan orang itu mau bayar gitu loh. Ada uang di situ dan dia juga accountable. Yang penting kan proses peradilannya fair, semuanya bisa diikuti dengan optimal. Kita juga ada watchdog organization untuk itu kan. Jadi kalau sampai mereka misconduct ya pasti akan dicabut izinnya begitu kan. Biasanya itu kan 1 tahun dan dia harus sertifikasi juga, dia harus akreditasi. Jadi memang ya ada tahapan-tahapan yang dia harus jalan. Tapi minimal rancangan undang-undang ini membuka pintu untuk itu gitu loh. Sehingga nanti peraturan di bawahnya akan diatur gitu kan, regulasi di bawahnya. Tapi kalau di dalam aturan ini sendiri pintunya nggak dibuatkan slot itu, ya nggak sampai kapanpun juga akhirnya tetap akan ditangani oleh KPK, kepolisian, termasuk kejaksaan ini yang mungkin juga belum tentu bisa menghandle semua case yang semakin hari bisa jadi semakin banyak. Nah ini sebenarnya pendekatan dalam ilmu kita ya, dalam paradigma governance gitu ya, kita memberikan keberpihakan kepada mereka-mereka yang termarginalkan sehingga nanti diharapkan juga ada foundation yang private investigator untuk membela kepentingan-kepentingan. Jadi misalkan LBH itu bisa nanti menjadi private investigator buka khusus untuk itu, tapi dia membela mereka-mereka ya termarginalkan gitu loh, mereka-mereka yang nggak punya uang dan memang ingin ingin keadilan untuk itu. Nah ini bisa LBH dan lain-lain gitu loh. Nah ini kalau pintu itu dibuka gitu ya. Jadi itu memungkinkan untuk ini terjadi. Tapi ya tetap harus nanti aturan mainnya diatur di aturan lebih operasional lagi kan. Ada aturan main di bawahnya. Saya pikir itu ya solusi ya. Daripada kita mengalihkan ini ke kejaksaan jelas akan menjadi lembaga super body. Semua dia bisa tangani, bahkan orang nanti lapornya ke kejaksaan aja udah satu paket itu. Dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, wis kepolisian ditinggalkan aja. Selamat tinggal kepolisian, wis semuanya selesai di kejaksaan gitu kan. Ini guyonan aja ya, tapi mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan ada pertanyaan lagi?
Oh iya, silakan. Terakhir Pak ya, Iya, monggo. kenalkan saya dari Radar Malang. Oh, Ada 2 pertanyaan, mungkin juga membahas soal apa yang sudah dibahas tadi, tetapi mohon lebih diperjelas lagi Prof. Jadi pertanyaan pertama, apakah regulasi yang diusulkan sekarang ini di legislatif itu mempertimbangkan rekomendasi para akademisi dan praktisi hukum terkait pembagian fungsi dan batasan kewenangan agar tidak terjadi zona abu-abu, Prof. Dan yang kedua, sebenarnya kalau kita mau bicara evaluasi sistem hukum saat ini, seberapa jauh sih Prof nilainya sehingga akhirnya muncul gagasan untuk membuat istilahnya melucuti kekuasaan kepolisian gitu. Karena selama ini kita tahu juga bahwa nilai yang ditampilkan oleh pihak kepolisian di mata masyarakat kan banyak minornya ini Prof ya, baik di media sosial maupun di media massa juga seperti itu. Nah, itu yang kedua. Sambil kalau memang amit-amit ternyata memang undang-undang ini akhirnya goal, Prof. Apakah perlu ada upaya nyata membuat atau memperkuat lembaga pengawasan independen terhadap kejaksaan itu? Jadi kan selama ini kalau polisi ada Kompolnas, ada Provos. Kalau kejaksaan apakah nanti ada Provosnya juga? Seperti itu, Prof. Terima kasih. baik, terima kasih. Monggo, Prof. Darsono. Luar biasa pertanyaannya, Mas. Yang disampaikan luar biasa ya. Cuma yang pertama, tidak bisa saya jawab itu kalau tidak tanya ke sana ya. Apakah kamu sudah memperhatikan masukan dari akademisi? Nah ini saya nggak bisa jawab ini ya. Ya, mohon maaf ini ya. Harus persis jawabannya. Sudah atau belum harus tanya ke sana. Saya belum lakukan itu ya. Mohon maaf ya. Yang kedua tentang evaluasi dan apakah memungkinkan ada lembaga pengawasan kalau rencana undang-undang. Iya. Cuma ada lagi tadi apa Mas? Pengawasan. Oh iya, yang terakhir itu ya. Evaluasi. Iya. Jadi perlu tidaknya itu, ya, itu tidak serta-merta lalu disediakan, dipenuhi. Saya masih harus lihat apa? Dia tadi kontrol itu. Begini, pengawas independen, apapun namanya. Saya tidak tahu sekarang ada kompol apa itu? Iya, di kejaksaan ada apa itu? Apa bukan itu ya? Oh bukan misalnya ya. Di luar itu misalnya ya. Ya misalnya. Ya. Ya silakan saja kalau mau begitu. Tetapi hasil kerjanya diakui apa tidak? Nah ini pertanyaan. Percuma nanti itu tapi hasil kerjanya yang sudah seperti itu tidak diakui. Ya. Nah bagaimana untuk menembus itu supaya ada pengakuan? Maka keberadaan mereka ini harus legal. Untuk apa? Agar mereka punya otoriti, punya kewenangan untuk melakukan itu. Sehingga produknya sah menurut hukum. Tapi kalau tidak, oleh karena itu akan bagus kalau itu diformulasikan, ditampung di dalam RUU ini tentang apa yang diusulkan. Tadi saya kira masukan bagus. Cuma bagaimana ini? Apa sana mendengarkan kita? Lah itu yang tidak bisa saya jawab tadi Mas ya. Tapi itu menarik itu, cuma syaratnya itu tadi perlu legalitas ditampung, ya terwadahi itu, agar aktivitasnya itu diakui keabsahannya. Kalau tidak, nah ini ya kan bisa gimana? Sudah susah payah, memangnya siapa mereka lah? Tapi kalau itu legal, diakui, nah, punya dasar, ya itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, Prof. Andi. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi insya Allah ya apa yang kita kerjakan hari ini tentu menjadi perhatian ya, karena
walau gimana pun fungsi kita ya pendidikan tinggi maupun media ini merupakan fungsi vital. Makanya juga para jurnalis, saya juga mohon bantuannya ya, agar apa yang kita bicarakan hari ini bisa diekspos di media, diviralkan. Nanti itu tanggung jawab saya untuk melingkan ke orang-orang di pusat saya supaya mendengarkan ini gitu loh. Beri nanti beri saya link-link beritanya ya. Nanti insya Allah RI1 juga akan baca ini gitu ya, insya Allah gitu ya. Baik ya, yang penting link-link beritanya diberikan ke saya gitu ya, disampaikan ke saya. Nanti tolong Pak Aulia Lukman link-link beritanya. Apalagi nanti tanggal 18 kan kalau tidak ada arah melintang, ketika Pak Amuzani ke sini, para wartawan juga kalau bisa diundang lagi untuk meliput berita. Pak Ketua MPR insya Allah sudah oke ya, mau ke sini juga berhubungan dengan hal ini. Jadi yang dibicarakan juga sama tentang hal ini. Bayangkan loh, Ketua MPR aja mau ke sini gitu loh, untuk membicarakan tentang hal ini. Ya pasti didengar di pusat, jangan khawatir. Cuman nanti di sana apakah diterima atau tidak usulan-usulan kita, nah itu kan proses politik yang di DPR. Ya bisa jadi usulan ini diterima, bisa jadi tidak. Nah itu sudah ranah politik yang kita juga tidak punya jangkauan di sana. Tapi insya Allah akan dipertimbangkan. Nah tentang pembentukan badan independensi watchdog ya di luar pemerintahan tadi, saya pikir itu bagus dan itu sah-sah saja ya. Watchdog itu ya salah satu elemen yang menguatkan masyarakat ya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Saya kalau melihat spirit teman-teman untuk membentuk atau untuk mempunyai lembaga seperti itu dan concern terhadap hal itu, saya pikir itu baik-baik saja ya. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Saya pikir monggo mawon. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya pikir cukup ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi kita ini memang nanti ada rangkaian lagi yang lebih dalam ya terkait pembahasan RUU Kejaksaan dan RUU KUHP. Bahkan ditambah lagi ada rancangan undang-undang kepolisian. Nah ini juga menarik sekali. Jadi ini adalah aparat penegak hukum semua dan rancangan undang-undang ini vital kalau misalnya kita sebagai akademisi ya tidak menyoroti itu, tidak mengkritisi hal-hal yang nanti menyebabkan abuse of power ya, nanti malah kacau negara kita ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa atas FGD yang kita selenggarakan ini. Mudah-mudahan ikhtiar ini ya membawa kebaikan untuk negara kita tercinta. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. FGD hari ini pada intinya kan salah satu kontribusi dari kami di perguruan tinggi dan akademisi ya untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang ada. Karena kita kan ada RUU KUHP. Kemudian kita ada RUU Kejaksaan dan juga nanti ada RUU Kepolisian. Nah kita khawatirkan ini akan terjadi perang RUU ini, perang RUU ini. Semoga tidak terjadi perang RUU. Oleh karena itu ilmuwan salah satunya ya memberikan kontribusi untuk mengharmonisasikan, menyeimbangkan supaya antara RUU satu dengan yang lain itu tidak saling over kewenangan dan lain-lain tumpang tindih gitu ya. Ini salah satu fungsi kita seperti itu. Karena memang ya RUU yang satu ingin memberikan kewenangan yang lebih luas yang seperti ini. RUU Kepolisian juga bisa jadi memberikan kewenangan yang luas untuk kepolisian. KUHP juga begitu. Nah, inilah fungsi kita sebagai ilmuwan bagaimana membantu agar semua RUU itu ada dalam koridor yang harmonis gitu ya, jadi tertata dan tidak saling ingin menonjol sektornya sendiri gitu loh. Catatan apa saja yang bisa disampaikan Pak dari RUU?
Ya, dari sisi kewenangan aja ya, itu kan bisa kita lihat misalkan ya. Dari sisi kewenangan itu kalau misalkan RUU Kejaksaan ini tadi memberikan ruang yang cukup besar bagi lembaga ini untuk melakukan proses-proses mulai dari penyelidikan, penyidikan itu kan yang sebenarnya secara alami itu kan fungsi dari kepolisian gitu kan. Nah, bisa jadi nanti RUU kepolisian juga begitu, akan muncul suatu pasal-pasal yang memberikan kewenangan yang lebih besar oleh mereka. Di KUHAP nanti bagaimana kita lihat lagi kan pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya. Nah, inilah kita harapkan ya bahwa perlu adanya penempatan yang proporsional ya. Tidak, kalau semuanya ini akan terus-terusan kita biarkan akan gontok-gontokan ini kan nggak sehat gitu loh. Nah, perguruan tinggi akademisi itu membantu bagaimana menjembatani ini gitu kan. Dan biasanya memang kita dilihat sebagai kelompok yang tidak punya vested interest yang terlalu besar untuk ini, karena kan kita tidak di situ, sehingga kita melihatnya lebih clear gitu loh, lebih fair dan juga lebih apa istilahnya lebih netral lah istilahnya begitu ya. Baik. Kepastian untuk masyarakat akan semakin clear, jelas ya, dan juga ketertiban hukum saya pikir saya akan karena mereka itu begini ya, ukuran masyarakat itu aman, tentram, tertib itu bukan keberadaan dari lembaga-lembaga itu, tapi mereka merasa aman dan nyaman walaupun aparatur itu tidak ada di sana gitu ya. Kita bisa lihat beberapa negara ya yang di sana, misalkan kita ke Australia atau kemana, aparaturnya nggak ada, tapi kita merasa aman, bisa merasa nyaman. Nah, itu sebenarnya kondisi yang kita mau capai ke depan gitu ya. Jadi di masyarakat itu sudah tertanam bahwa pasti mereka adil, pasti mereka ini, pasti ini. Nah, seperti itu. Sehingga tanpa kehadiran mereka sudah hadir di masyarakat gitu loh. Ini sebenarnya. Nah, sekarang kan kita masih pada keberadaan fisik ya. Nah, itu makanya ranking kita kan masih 140 kemarin. Di 2023 itu antara 140-an sekian. Kita masih paling buncit ini dalam hal ini. Nah, ini harus kita improve gitu, ke depan.